Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mendengarkan tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat yang ke-12, mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. Segala puji dan syukur Tuhan, terima kasih Tuhan buat segala berkat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terbukti nyata Tuhan, pada saat ini kami masih diberikan kesehatan, kekuatan yang datang daripada-Mu semata-mata. Tuhan Yesus yang baik, di mana sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh menjadi pedoman di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, kami serahkan waktu kami hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Kita sama-sama membuka Alkitab kita di dalam kitab 1 Timotius pasal yang keempat yang ke-12. Saya akan membacakannya bagi kita. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Saya memberi tema yaitu keteladanan. Tentu saudara-saudari mengetahui apa itu keteladanan. Keteladanan itu sangatlah penting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita patut meniru contoh sosok teladan Yesus. Yesus memberikan teladannya melalui kasih-Nya. Ia menyembuhkan orang buta dan memberi makan orang-orang miskin. Rasul Paulus memberikan sebuah surat kepada Timotius, karena Timotiuslah yang ia percayakan untuk melanjutkan tugas dan pelayanannya. Seperti yang terdapat dalam kitab 1 Timotius pasal 4 yang ke-12. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada Timotius supaya melalui perkataannya, tingkah laku dan kesetiaannya, ia mampu memberikan teladan kepada orang lain. Firman Tuhan yang datang kepada kita pada hari ini mengajarkan kita tentang keteladanan. Kita diajarkan supaya menjadi seperti pribadi Timotius. Karena melalui pribadi Timotius mengajarkan kepada kita supaya kita mampu menjaga perkataan kita, tingkah laku kita, kasih kita, kesetiaan kita, bahkan kesucian kita. Anak-anak muda sekarang banyak kita jumpai di luar sana yang kerap kali tidak menemukan keteladanan di dalam kehidupannya. Banyak anak-anak muda yang salah bergaul. Dan jadi pertanyaan kepada kita pada saat ini, bagaimana cara anak-anak muda menjadi teladan bagi orang percaya? Kita perlu belajar dalam 5 poin. Poin yang pertama, melalui perkataan kita. Kita tahu tidak mudah menjaga perkataan kita, apalagi anak-anak muda zaman sekarang. Kadang kita mengucapkan kata-kata kita tidak memikirkan perasaan orang lain. Apakah kata-kata yang kita ucapkan itu bisa menyinggung perasaannya? Kita sebagai anak-anak muda harus menjadi contoh yang baik kepada saudara-saudari sebagai orang-orang percaya. Dan poin yang kedua adalah tingkah laku. Kita mampu menjadi teladan kalau kita mampu menjaga tingkah laku kita. Di mana pada saat kita, contohnya, kita berada di tengah-tengah orang tua. Di situ kita lewat main nyelonong saja. Apakah itu pantas disebut menjadi teladan? Tidak, anak muda. Kita sebagai anak muda harus sopan kepada orang yang lebih tua daripada kita. Dan poin yang ketiga adalah kasih. Tentu kita mengetahui yang namanya kasih. Jika seorang anak muda memiliki kasih dalam kehidupannya, maka anak muda tersebut adalah memiliki karakter yang teladan yang baik, yang patut kita contohi. Dan poin yang keempat adalah kesetiaan. Siapa sih yang tidak mengingini kesetiaan di dalam kehidupannya? Contoh anak-anak muda zaman sekarang, pasti menginginkan pasangan yang setia. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan menginginkan kita sebagai anak-anaknya harus setia kepadanya. Setia akan perintahnya, setia akan kasih-Nya, setia akan segala hal dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita menduakan Tuhan, karena Tuhan yang pertama kita pilih, begitu juga Tuhan yang terakhir kita pilih dalam kehidupan kita. Dan poin yang kelima, yaitu adalah kesucian. Yang kita ketahui manusia dari sejak awalnya adalah manusia yang penuh dengan dosa. Bagaimana kesucian yang dimaksud dalam kitab ini? Kesucian yang dimaksud adalah kita mampu menjaga diri kita dari hal-hal yang jahat, dari hal-hal yang merusak kita, yang merusak masa depan kita, bahkan merusak kepercayaan kita kepada Tuhan. Anak-anak muda harus mampu memberi teladan, harus mampu memberi kepercayaan kepada orang-orang lain. Dari beberapa poin yang telah kita bahas, meyakinkan kita bahwa anak muda
Bukanlah anak muda yang remeh, anak muda yang tidak bisa menurut teladan, melainkan anak muda yang bisa memberi teladan kepada orang lain. Bukan hanya orang tua saja yang mampu memberikan teladan, tetapi kita sebagai anak muda juga harus mampu memberikan teladan yang baik kepada sesama kita sebagai orang percaya. Jikalau kita mampu menjadi teladan, di situ kita disebut sebagai anak-anak yang percaya, anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang setia mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita harus belajar dari sosok Timotius. Timotius menjaga perkataannya, menjaga tingkah lakunya, menjaga kasihnya, menjaga perbuatannya, dan menjaga kesuciannya. Kalau kita sudah mampu melakukan hal itu, maka kita pantas disebut menjadi anak muda yang beri teladan, anak muda yang memberikan contoh, anak muda yang membangun, anak muda yang bergenerasi. Kesimpulannya, untuk menjadi contoh dan teladan bagi orang percaya, bukanlah orang tua saja, melainkan kita sebagai anak muda, kita juga harus mampu memberikan contoh dan teladan. Belajar dari sosok Timotius, maka akan lebih mudah untuk anak-anak muda belajar memberikan contoh dan teladan kepada orang percaya. Karena anak muda dikenal sebagai generasi penerus. Generasi penerus gereja, generasi penerus bangsa. Anak muda juga memiliki gairah yang kuat dan semangat yang kuat. Kita sebagai anak muda kadang susah untuk menjadikan teladan, karena yang kita pikirkan adalah hal-hal yang bersifat duniawi. Generasi muda harus menjadi generasi yang membangun, generasi yang kokoh, generasi yang kuat, generasi yang membawa kebenaran di dalam kehidupannya. Melalui firman Tuhan hari ini, kita diajarkan untuk menjadi anak muda yang menjadi teladan. Buktikan bahwa kita adalah anak muda yang menerus gereja dan bangsa. Tuhan memberkati firman-Nya. Semoga firman yang kita dengarkan boleh menolong dan memberkati kita semua. Haleluya, amin. Kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan, terima kasih Tuhan, di mana tadi kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman yang Tuhan yang telah kami dengarkan, boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan waktu kami selanjutnya hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin.